Yang pertama yaitu definisi dan syarat longsor. Jadi sebelumnya mungkin ada pernah ya, ada longsoran busur, kemudian ada longsoran bidang, kemudian ada longsoran baji. Mungkin sudah tahu ya syarat-syaratnya seperti apa. Ini juga sama, ada syaratnya di sini, di mana longsoran topping atau guling ini terjadi karena orientasi bidang lemah, di mana arah kemiringan atau di direksinya ini yang berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Jadi ini ada lereng ya, kemiringan lereng. Nah, ini berlawanan dengan arah kemiringan lerengnya. Kemudian bidang lemah ini juga mempunyai sudut kemiring yang tinggi ya, hampir dekat gitu. Kalau dilihat dari gambar stereometrik di sini kan ada kemiringan bidang lerengnya ya, atau slope face-nya ini arahnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bidang kemiringannya guling, orientasi bidang lemah ini tidak ke arah horizontal. Jadi dia bentuknya seperti blok-blok kami peruntuhan ya. Nah, peruntuhan ini dia berupa gulingan gitu. Gulingan ini karena adanya gaya gravitasi yang mengakibatkan dia negatif ya. Ini yang mirip dengan Rockefeller ya. Nah, ini cuma dia kalau untuk yang guling ini dia adanya gesekan tiap-tiap bloknya ini. Nah, ini ada contoh longsoran toppling. Nah, kalau kita lihat di sini ada ilustrasi ya, terkait blok-blok batuan. Nah, ini terlihat blok-blok batuan ini miring ke depan dari arah lerengnya. Nah, blok-blok tersebut memiliki bidang diskonitas atau kekar ya. Kalau kita sini ada kekar-kekar yang tegak lurus. Nah, itu miringnya ke belakang terhadap kemiringan lereng. Jadi berlawanan dari lerengnya. Kalau lerengnya arahnya ke sini, kemudian untuk yang kekar-kekarnya ini dia arah ke sini. Baliknya. Jadi membentuk sudut kecil dengan vertikal, itu tegak. Nah, kemudian karena adanya gaya gravitasi dan juga tidak ada penahan di bagian depan ini, maka blok-blok ini cenderung jatuh ke depan atau menjungkir ya. Nah, ini disebut dengan longsoran toppling. Kalau kita lihat dengan gambar kanan ini, nah ini foto asli ya, asli di lapangan. Nah, ini struktur batuan yang menunjukkan struktur kekar kolomnar. Nah, biasanya umumnya hasil dari pendinginan lava atau batuan beku. Kolom-kolom batu ini berdiri dengan kemiringan yang hampir vertikal. Kita lihat ya, dia hampir vertikal. Namun beberapa terlihat mengalami pergeseran ke depan dan mengindikasikan mekanisme toppling. Longsor ini biasanya dipicu oleh erosi dasar lereng ya, pada kakinya ini biasanya. Kemudian terjadi gempa bumi atau getaran, kemudian karena hujan, ataupun pelapukan yang melemahkan kaitan antar blok-blok ini. Akhirnya batuan yang sering menjadi longsoran toppling ini itu ada vertikal seperti batuan andesit dan batuan basah ataupun lava beku biasanya. Nah, ini sebuah blok di atas bidang miring menurut Hockenday tahun 1981. Nah, ini dapat diketahui meluncur atau sliding ataupun terguling dengan gambar berikut. Jadi ini ada grafik dari Hockenday.
yang mana blok ini, ini diambil dari salah satu blok ini misalkan. Kita ambil salah satu blok ini, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini menjelaskan stabilitas blok batuan terhadap kemungkinan sliding, meluncur. Kemudian ada sliding dan toppling. Jadi ada sliding dan toppling. Ini ada toppling, ini toppling. Kemudian di sini ada kondisi stabil. Nah, kalau kita lihat tadi blok-blok ini, nah, di sini ada delta X ya. Delta X ini titik tumpuan ini untuk menganalisis momen ataupun toppingnya. Untuk Y ini adalah tinggi dari balok. Kemudian ada W sin omega P ini. Ini merupakan daya dorong berat dari bloknya. Kemudian ada W bloknya ini. Nah, sedangkan omega P ini merupakan kemiringan dari lerengnya ini. Nah, kalau kita lihat pada grafik ini ada rasio ya. Rasio ini perbandingan antara delta X dan Y. Artinya dimensi dari bloknya ini. Kemudian kalau untuk yang sumbu X ini adalah sudut kemiringan bidangnya. Ini tadi omega P ini ya. Jadi sini rasio perbandingan dimensinya, ini kemudian sudut lerengnya. Di sini, nah ini ada syarat-syaratnya. Nah, ini kalau ada di sini kalau kemiringannya, karena delta X per Y ini dari bidang kemiringannya ini. Maka di sini artinya blok ini stabil gitu. Kemudian, nah ini ada lagi dia di sini kalau dia sliding only, itu lebih besar dari sudut gesek dalam batuannya. Akan terjadi sliding. Di sini ada perbedaan ya. Di sini juga data X per Y-nya ini lebih besar dari yang omega P-nya. Jadi kalau kita lihat antara stabil dan sliding ini bedanya dari kemiringan lereng dan juga sudut gesek dalamnya. Kalau stabil di sini nanti sudut gesek dalamnya lebih besar dari sudut kemiringannya. Kalau di sliding ini sudut gesek dalamnya lebih kecil dari sudut lerengnya. Kalau untuk ukuran bloknya dia sama ya, stabil sama sliding ini untuk ukurnya sama. Nah, kalau untuk yang sliding dan toppling, nah di sini untuk sudut geseknya ini lebih kecil dari sudut kemiringan lerengnya. Tapi di sini untuk ukuran di bloknya ini harus lebih kecil dari tan omega P-nya. Di sini ada bisa membedakan ya, kapan dia stabil bloknya, kapan dia terjadi sliding, kemudian kapan dia terjadi sliding dan toppling. Kemudian di sini ada juga yang toppling di sini. Kalau toppling ini kita lihat kan ini dia hanya rasionya lebih kecil ya kalau dibanding toppling. Kalau rasio dimensinya kan ini lebih besar ya perbandingan. Artinya antara panjang, lebar atau tinggi ya. Kalau stabil itu biasanya dominan lebih lebar daripada tingginya gitu.
Kalau yang toppling, toppling itu pasti lebarnya lebih kecil dari tingginya. Tingginya lebih dominan. Tingginya lebih tinggi ini juga sama, toppling oleh juga dominan lebih tinggi dimensinya atau y-nya ini. Kemudian, nah ini ada jenis-jenis sound guling ya. Di sini ada block toppling, kemudian ada flexural toppling, kemudian ada juga block flexural toppling. Nah, kalau kita lihat di sini yang A ini merupakan block toppling. Ini gambar-gambar di lapangan ya. Bedanya apa? Mungkin kita akan jelaskan satu-satu. Bedanya terkait maupun block topping, flexural topping, dan juga block topping serta secondary topping ini. Nah, ini ada block topping ya. Jadi longsoran ini hanya memperhitungkan faktor geometri dari masa batu. Nah, ini sudah jelas. Ini dia hanya memperhitungkan faktor geometrinya dari masa batuan tanpa menentukan parameter kekuatan masa batuan yang lain. Nah, biasanya longsoran di sini terjadi pada batuan. Kemudian ada syaratnya lagi terjadi di topping ini di sini lereng. Ini ada dua bidang diskontinu di sini. Kalau kita di sini ada dua ya, di sini ada dua antara blok ini ya. Kalau blok ini misalkan di sini ya. Ini ada blok, ini blok yang pertama kan ada dua bidang diskontinu. Antara bidang ini juga kan dengan ini ada dua bidang diskontinu. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu terdapat satu set bidang diskontinu yang membentuk dasar toppling. Artinya dia di sini akan membentuk diskontinu lagi ke arah horizontal. Jadi dia akan membentuk suatu blok-blok. Dia akan membentuk blok. Nah, ini merupakan blok toppling ya. Maka kan kita blok-blok batuan. Nah, jadi jenis ini biasanya terjadi ketika blok-blok batuan ini relatif kaku dan terpisah oleh bidang diskontinuitas seperti joint ataupun bedding plane ya. Kemudian mengalami rotasi dan mengguling ke depan seperti ini. Dia akan beban gravitasi terdorong, maka dia akan mengguling gitu. Biasanya karakteristiknya ini blok batuannya ini berbentuk kaku, kemudian juga utuh ya. Dia batuan kaku dan juga utuh dia. Kemudian bidang diskontinuitasnya ini dia hampir vertikal ya, kita lihat hampir vertikal. Kalau vertikal seperti ini ya, lurus, dia hampir vertikal nih. Momennya sendiri gitu. Nah, bukan karena deformasi internal. Jadi karena dia bebannya itu sendiri, akibatnya dia jatuh ataupun terguling. Nah, ini merupakan longsoran block toppling. Kemudian ada lagi namanya flexural toppling. Nah, longsoran ini terjadi dengan memperhitungkan pengaruh sudut geser dalamnya. Nah, sini longsoran guling ini terjadi jika beta ini lebih dari 1 derajat ditambah dengan sudut geser dalamnya dikurang alfa, di mana B ini adalah kemiringan bidang lemah, jadi B ini adalah bidang lemah, kemudian P ini adalah sudut geser dalamnya, dan A-nya ini adalah kemiringan lereng. Jadi ada kemiringan bidang lemah, ada P-nya sudut geser dalam, kemudian ada kemiringan lerengnya. Jadi kalau kita lihat kemiringan bidang lemah ini lebih dari 90 derajat, kemudian ditambah sudut geser dalam dikurang dengan kemiringan lerengnya. Nah, ini kalau nanti didapatkan hasilnya ini lebih dari beta ini, nah, maka ini akan terjadi longsoran flexural toppling ini.
Kemudian perbedaan maksimal jurus track dari kekar join dengan jurus lereng ini adalah 30 derajat. Kemudian kolom kekar kontinu ini terpisah serta memiliki kemiringan curang. Jadi apa bedanya dengan block topping ini dan visual top ini sebenarnya dari kekuatan batuannya sendiri ya. Jadi terjadi ketika elemen batuan ini berbentur mengalami deformasi lentur atau membengkok ya. Sebelum akhirnya dia patah dan mengguling. Jadi dia tidak kaku. Kalau yang blok tadi kan dia kaku ya sifatnya. Dia relatif kaku dan terpisah. Sedangkan yang texture ini dia bentur. Nah, sini karakteristiknya ini dia lapisan batuannya tipis dan kontinu, kemudian tidak terjadi sebagai blok-blok kaku. Ini tidak seperti blok-blok ini ya. Dia lebih tipis. Nah, tapi dia melengkung. Dia hampir melengkung seperti ini ya, melengkung. Tidak kaku yang tegap seperti ini, dia melengkung sini untuk kekar-kekarnya. Kemudian terjadi pada batuan yang memiliki kewaralan lentur sedang hingga tinggi. Umumnya bidang dasar dari kebentukan struktur ini tidak terdefinisi dengan baik seperti kebentukan blok misalnya. Tidak terdefinisi dengan baik. Kemudian pergeseran penggalian ataupun erosi pada ujung lereng memungkinkan proses penggulingan dimulai dari yang mundur kembali ke dalam masa batuan ya, dengan pembentukan retakan tegangan. Jadi untuk retakan tegangan ini semakin dalam yang menyempit sering dengan bertambahnya kedalaman. Kemudian juga bagian bawah ini di sini ini ditutupi oleh blok-blok yang jatuh dan kadang-kadang sulit untuk mengenali kegagalan penggulingan di bagian bawah lereng ini. Dia ada terkumpul sini. Itu namanya blok texture topping ya. Nah, ini gabungan dari blok sama texture gitu. Di sini karakteristiknya dari ini adalah adanya kolom panjang yang lentur, jadi ada ini diberi oleh beberapa join yang bersilangan, kemudian join bersilangan, perubahan dari join yang bersilangan tersebut karena banyak maka akan ada yang utuh yang seperti kaku ya, untuk jadi pada bagian mengalami topping seperti blok, sementara bagian lainnya mengalami lentur sebelum bentuk. Ini terdapat kombinasi deformasi lentur dan pergerakan blok dan umumnya terjadi pada batuan. Yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan. Ini ada secondary toppling modus. Nah, ini ada 5 gambar di sini. Nah, ini secara umum ini disebabkan oleh beberapa undercutting pada ujung kaki lereng ya atau tulus. Nah, di sini pada ujung-ujung asing tema ini. Di sini jadi undercutting ini
oleh pengaruh alam seperti erosi ataupun pelapukan ataupun dari aktivitas melibatkan sliding. Jadi dia bisa sliding ya, sliding atau kerusakan batuan, kemudian topping terjadi di beberapa bagian lereng akibat longsoran primernya. Jadi secondary topping artinya dia bisa terjadi sliding ya, seperti ini kan dia bentuknya longsoran busur ya. Ini di bagian atasnya dia longsoran busur, nah di bawah ini dia mengalami longsoran guling gitu. Ini sebagai secondary topping gitu. Nah ini kalau kita lihat di sini untuk gambar yang pertama ini terjadi ketika batuan keras yang memiliki kemungkinan curam berada di bawah suatu zona ketidakstabilan longsoran pada bagian atas ini. Nah, di mana di sini akibat tekanan dari massa longsoran ini, dan dia ada tekanan, dia longsor, mendorong bagian bawah ini, sehingga menyebabkan blok-blok batuan bagian bawah ini mengguling gitu. Karena dia ada dorongan. Ini namanya secondary topping. Yang gambar B ini, nah ini terjadi saat lapisan batuan miring curam tertarik ya, oleh gerakan longsor di atasnya. Jadi dia tertarik di sini. Dimana di sini gerakan massa tanah atau batuan di atas menyeret ke bawah sini ya, dan menyebabkan lapisan di bawahnya ikut mengguling karena koalisi dan gesekan antar lapisannya. Kemudian kayak ini kita lihat di sini adanya sliding ya. Di sini ketika bagian bawah lereng mengalami pergerakan atau longsoran lebih dulu di sini. Jadi dia mengalami longsoran, kemudian menyebabkan bagian atas ini kehilangan penyangga ataupun kestabilannya. Karena tadi dasar lerengnya akan bergeser di sini. Maka blok bagian atas ini menjadi bebas dan mulai mengguling ke depannya. Hal yang D ini seperti flexor topping ya. Di sini terjadi pada batuan kolomnar akibat pelapukan material dasarnya. Jadi di sini mengalami pelapukan, kemudian terjatuh. Kemudian ada juga di sini ini adalah karena adanya tension crack ya. Dari tension crack. Ini terjadi pada material yang kohesif seperti tanah kampung ataupun batuan lunak. Ini mengalami retakan tegangan di tension crack ini. Ini terbentuknya telah karena tegangan di puncak lereng ini. Kemudian blok kehilangan dukungan lateral, kemudian terjadi topping. Jadi ini jenis dari longsoran topping ya. Ini ada blok topping, vertical topping, secondary topping. Tentunya ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan lagi terkait sini mekanisme longsor gulingnya. Di sini ada 6 mekanisme ya, bagaimana mekanisme longsor guling itu terjadi. Ini ada untuk tahap pertama ini. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi setelah pembuatan jenjang ya, ini membuat jenjang penambangan baru. Nah, itu no step ya.
Ini tegangan di sini. Nah, dia baru mengalami pelepasan tegangan. Kemudian di dekat puncak ini, di daerah sini, menyebabkan slip rebound ya pada blok batuan. Ini dia slip rebound pada blok batuan ini. Kemudian sendi-sendi join ini, karena dia ada join ya, sendi ini terbuka karena relaksasi tegangan. Di sini efeknya ini yaitu awal dari kesedak larian lereng, terutama pada batuan dengan struktur kolomnya atau blok. Ini awal mulanya setelah kemudian terjadi joint slip di sini, ya, karena ada tekanan-tekanan tadi. Di kaki lereng ini dia mengalami joint slip. Makanya jadi retribusi tegangan yang di sepanjang lereng. Jadi sendi ini mengalami slip atau pergeseran, terutama di dekat kakinya ini. Kemudian untuk tahap yang ketiga ini ini joint slipnya lagi ya. Jadi kita jadi joint slip pada kaki. Nah ini kemudian berkembang ya, sampai ke pressnya. Joint slip membesar dan meluas menghasilkan displacement yang signifikan. Kalau kita lihat ini, displacement kan pergeseran ya. Jadi pergeseran yang berlebihan. Di sini lereng sudah memasuki kondisi tidak stabil ya. Dengan banyak blok-blok batuan ini menunjukkan pergerakan ya. Kemudian di yang tahap 4 ini terjadinya bending ya, bending dan kompresi. Sebenarnya sini blok-blok ini menunjukkan rotasi dan lengkungan ya. Dia mengalami rotasi untuk lengkungan. Nah ini blok mengalami kompresi di satu sisi dan tarikan di sisi lainnya. Kemudian terjadi tensile bending failure atau kegagalan untuk tertarik pada basis rotasi ini. Atau sini efeknya ini blok mulai kehilangan integritas struktural dan siap mengguling. Nah, untuk tahap 5 ini propagasi ya, ketika lentur, di mana di sini retakan akibat lentur tarik menjalar dari bawah ke atas. Ini ada tarikan ya, lenturan tarik atau tensi bending failure yang awalnya hanya cuma di kakinya, itunya, dia menyebar sampai ke crash ya. Jadi dia menjalar gitu dari bawah ke atas. Nah, kemudian karena dia sudah ini ya, kayaknya diskontinuitas secara vertikal dan juga ada horizontal. Nah ini baru dia mengalami pergerakan massal dia yang membentuk suatu blok-blok ya, blok-blok. Dia mengalami blok ini untuk suatu blok. Maka blok ini mengalami kegagalan mengikuti bidang gelincirnya. Karena bidang gelincirnya ke sana, maka dia akan bergerak ya. Bergerak ke bawah, maka blok yang lainnya pun juga ikut mengguling. Maka di sini mengakibatkan runtuhan lereng secara besar-besaran dalam bentuk topping maupun seeding ya. Jadi dia bisa seeding, bisa topping gitu.
dengan syarat-syarat tadi ya. Syarat dan ukuran dimensi dari blok-blok ini. Nah, ini mungkin mekanismenya jadi seperti itu untuk mekanisme ukuran dulu. Kemudian sini ada namanya yaitu potensi token dapat dinilai dari dua kinematik dari bidang yang bentuk lempengan atau blok yang cukup muka lereng, menilai kestabilan blok batuan berdasarkan bentuk geometrinya. Jadi kalau kita di sini dia nilai dari blok geometrinya. Nah, kan tadi sudah ya pendorongnya, kemudian ada gaya penahan atau gaya normalnya sebenarnya. Nah, tadi kan dia stabil jika sudut gesek dalamnya stabil. Jadi dia tidak akan mengalami longsoran guling ataupun longsoran sliding. Jadi dia stabil di sini. Karena tadi sudut geseknya lebih besar ya dari sudut kemiringannya, dan juga di sini dimensinya perbandingannya data X berbanding data Y yang lebih besar dari tan omega P atau tan kemiringan lereng dasarnya ini. Dengan lebar delta X-nya 3 meter, artinya sini 3 meter ya, ini 3 meter. Kemudian bidang dasarnya memiliki 10 derajat, 10 derajat. Nah, ini token akan terjadi jika tinggi melebihi 17 meter. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam persamaan aja ya. Mungkin ada delta X ya, delta X per Y. Delta X-nya kan 3 ya, 3 per Y, lebih besar dari tan 10 derajat. Kalau tan 10 derajat ini berapa ya? Ini sekitar 0,an ya. Nanti coba kalian coba hitung aja nih, tan 10 derajat ini berapa. Maka nanti akan didapatkan nilai Y-nya ini. Maka nilai Y ini harusnya nih 17 meter. Jadi kalau misalkan Y-nya dapat, yang bloknya adalah lebih dari 17 meter, maka blok akan mengalami toppling. Kemudian kalau bloknya kurang dari 17 meter, maka dia akan stabil. Jadi, seperti itu. Jadi dari persamaan ini kita bisa menentukan dia bisa longsoran stabil, atau dia longsoran guling, atau dia mengalami sliding. Nah, ini dari ukuran dimensi ukuran bloknya. Kemudian ini yang kedua, estimate-nya itu berdasarkan inter-layer slip test ya. Di sini menilai apakah lapisan-lapisan batu yang membentuk blok ini akan terguling atau meluncur dia. Jadi bisa dua ya, bisa dia mengguling atau dia meluncur sliding. Ini berdasarkan kemiringan bidang dan lerengnya, dan juga serta sudut gesek dalamnya. Ini keadaan stres yang dekat dengan permukaan lereng adalah uniaksial dengan arah tegangan normal atau sigma ini selaras sejajar dengan permukaan lereng. Kemudian bila lapisan yang saling melintang satu sama lain, sigma harus miring pada sudut PD ya, PD itu ini.
video. Dengan norma kelapisan di mana video ini adalah sudut gesekan sisi balok. Kemudian juga jika kemiringan lereng ini, omega F ini ya, dan omega D, kemiringan dari bidang yang untuk sisi balok, maka kondisi slip antara lapisan sebagai berikut. Jadi ada persamaannya atau menggunakan persamaan ini. Nah, di sini kalau kita artikan dari persamaan ini jika kemiringan bidang lapisan ya, bidang lapisan atau omega D ini, kemiringan lapisan ini lebih besar dari jumlah 90 derajat dikurangi sudut lerengnya ditambah dengan sudut geser bidangnya, nah, maka sini slip antara lapisan akan terjadi gitu. Jadi tinggal masukkan angka-angkanya sini. Jadi kan omega D ini kan sudut geser ya, sudut geser antar bidang lapisan. Omega F ini adalah sudut muka lerengnya, PD ini adalah sudut geser dalamnya. Jadi bedanya tadi ya antar blok surface ini berdasarkan bentuk geometrinya, sedangkan ini apakah dia menilai dengan apakah dia terguling ataupun meluncur gitu. Nah, kemudian kita masuk ke analisis level keamanan. Jadi ini kita akan melakukan analisis ya, apakah longsoran topel ini apakah aman atau apakah memang tidak aman gitu. Jadi sini asumsinya bahwa longsoran guling yang terjadi mempunyai n buah balok, jadi dia ada mempunyai n ya, n1, 2, 3 dan seterusnya. Ini melakukan penyemuran dari bawah ya, dari itu ke atas gitu. Ini nanti penyemuran dari bawah 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang tadi sudah saya jelaskan juga di sini. Di sini perhatikan ada stabil. Stabil kalau baliknya seperti ini ya, ada garis miring ke sini, nah dia stabil. Kalau kita lihat ini yang stabil dia di bagian atas ya, pada bagian crash. Di sini kondisinya dia stabil. Kemudian longsoran toppling ini dia mengalami longsoran toppling. Kemudian yang ini gambar ini ya garisnya searah horizontal, nah dia terjadi slide ya, terus dua bawahnya itu sliding. Jadi biasanya mekanisme juga seperti ini. Jadi yang dua di bawah ini biasanya jadi sliding, kemudian di atasnya itu mengalami longsoran guling, nah ini biasanya stabil lagi. Nanti kan udah ada keterangannya data XG blok. Jadi kalau misalkan ada 10 blok, maka akan dicari Y1, Y2, Y3 sampai 10 gitu. Kemudian angel of step base plan-nya. Jadi omega B ini konten di sini. Sudut antara dasar dari base ini. Nah, ada omega P, omega ini adalah deep pada dasar blok ini. Kemiringan dari dasar blok ini. Kalau F ini adalah kemiringan muka lereng ya. Kemiringan dari muka lereng ini. Kemudian WD ini adalah kemiringan join. Ini kemiringan join ini. Ini kemiringan join. Di join ini nanti akan diatur juga. Kemudian ada WS.
Ini adalah kemiringan permukaan tanah bagian atas. Ini kemiringan dari permukaan tanah. Tipis sekali sebutnya. Nanti dari ini didapatkan nanti persamaannya seperti ini. Ada jumlah n. Jadi per blok-blok ini akan kalian hitung ya, satu-satu blok ini akan kalian hitung. Kalau dia akan topping, ya. Nah ini juga diperhitungkan ya, gaya-gaya yang bekerja di dasar blok batuan ya. Ada gaya normal atau RN ya, gaya normal. Kemudian ada gaya geser, gaya gesernya ini, gaya geser, ini gaya normal. Ini juga ada gaya-gaya yang bekerja di interface dengan blok terdekat gitu. PN, PN, PN1, dan PN1. Kalau kalian di sini ada PN ya, PN1, ini ada gaya kerja ya, yang menahan dari blok batuan kedua ini. Ini ada PN, ini adalah gaya di sini, gaya di sini. Ini juga ada PN1, ini PN. Dan juga PN1, PN1 sini. Ini ada PN, ini ada PN1. Nah, ini kalau ini mendapatkan konstanta ya, nilai MN, RN, dan KN. Di sini MN untuk blok di bawah keras lereng, fungsinya seperti ini. Kalau tepat di keras lereng, fungsi seperti ini. Kemudian ada blok di atas keras lereng, sama seperti ini. Kemudian juga untuk gaya-gaya yang lainnya, ini, nah ini dihitung berdasarkan persamaan seperti ini. Nah, ini ada persamaannya. Jadi tinggal kalian masukkan. Ini nanti ada contoh soal, mungkin nanti kalian bisa pelajari ya. Nah ini untuk persamaan-persamaannya. Di sini ada persamaan ini, sedangkan PN dan K1 ini dihitungkan untuk blok yang terguling ataupun blok yang tergelincir. Jadi nanti kalian tinggal kalau ada soal tinggal masukin aja sesuai dengan persamaan-persamaan ini ya. Ini berdasarkan gaya-gaya yang bekerja ya, yang terjadi pada blok batuan ini tadi. Ini kalau kalian belajar fisika mungkin ya paham ya gaya-gaya yang bekerja. Ya, ada gaya normal, ada gaya gesek, ya. Ini ada gaya gesek perbatuannya. Ya. Lalu ini ada gaya dorong ke sana ya, di sini ada gaya dorongnya juga. Nah, tapi ini bukan gaya dorong ya, gaya dorong, nah ini gaya penahannya di bawah sini. Nah, ini ada gaya gesekan per kolom ini, blok-bloknya ini juga ada di sini. Nah, ini boleh diperhitungkan dalam analisis faktor keamanan ini. Nah, nanti akan didapatkan nilai Fs-nya di sini. Jadi untuk area yang diperkuat dan tidak, faktor keamanannya dapat dihitung dengan mencari sudut gesek dalam untuk membatasi keseimbangan. Nah, jika blok tidak stabil, maka salah satu atau kedua gesekan sudut itu besar sehingga nilai P0-nya sangat kecil. Dan jika blok satu adalah stabil, maka sudut gesekan dikurangi sampai P0 sangat kecil. Di sini bisa sudut gesekan diperlukan untuk membatasi keseimbangan. Nah, faktor keamanan untuk soal murid adalah dari sudut gesek dalamnya ini ya terjadinya accurate ya. Ini contoh perhitungannya ya. Nah, misalnya diketahui sini kalau kita lihat di sini ada 16 blok ya, dari 1 terus ini 16. Nah, kemudian tinggi lereng ini adalah 92,5 meter. Ini ada gaya gesek ya, ada gaya normalnya, RN-nya. Ini memiliki kemiringan lereng 56,6 derajat. Jadi ini kemiringan lerengnya ya, bukan kemiringan base ini.
kalau lereng itu ini, karena dia lerengnya dari atas ini, kemiringannya 6,6 derajat atau tadi omega F tadi ya. Kemudian pada masukkan batu berlapis dengan dik 60 derajat. Jadi dia omega D-nya 60 derajat. Kemudian lebar masing-masing blok adalah 10 meter. Jadi semua blok ini sama ya, kita bagi sama 10 meter berarti lebarnya. Kalau untuk tingginya nanti disesuaikan ya, tingginya karena berbeda-beda ya tingginya. Kemudian untuk berat jenis materialnya ini 2,5 ton per meter kubik dengan sudut basic dalamnya 0,855. Kemudian ada sudut kemiringan permukaan tanah. Bagian atas ini adalah omega S 4 derajat ini kemiringan tanah ini. Kemiringan tanahnya adalah 4 derajat. Dan omega B ini adalah 35,7 derajat. Ini blok 10 berada di puncak ya. Ini ada di puncak, tepat di presnya, pres dari suatu lereng. Ini tentunya. Nanti sudah ini diketahui, ya. Nah, kita akan cari nilai A1, A2, dan A3. Jadi kita ada 16 blok. Kemudian kita cari nilai konstantanya A1, A2, kemudian untuk mencari A1 yang bersama ini A1 ini untuk B, ini untuk yang B. A1, A2, dan B. Ini persamaan rumusnya, ada A1, ini ada A2, ini ada yang B. Ini kalian masukkan data X-nya kan dari 10 ya, kemudian dikaitkan dengan tan omega F dikurang omega P. Ini adalah kemiringan lereng. Ini kan 50 derajat. Omega P-nya sekitar 5,8. Ini kalian hitung, nanti kemudiannya kalian membuat di Excel ya, seperti ini. Ini kita akan begini ya, ini terhadap lebar delta X ini. Jadi nanti saya hitung aja misalkan persamaan persnya. Hasilnya blok 16 sampai 14 sampai sini stabil ya, sampai 3 ini dia terjadi coupling. Nah, kemudian 1, 2 ini dia start sliding. Ini ada solusinya, itu bisa kalian pelajari ya kalau ingin memperdalam masalah ini. Untuk penjelasan kami ada soal juga, soal 2, ini tidak ada jawabannya juga, nanti saya akan jalannya lagi. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan, mungkin materi saya sampai di sini untuk handling. Ada yang mau ditanyakan? Jadi mungkin untuk teknik ini ya, ada sudah tadi kan ada longsoran busur, longsoran bidang, ini ada longsoran baji, ini ada longsoran guling ya. Nah, jadi mungkin kalian udah memahami ya mengenai mekanismenya maupun syarat-syaratnya, longsoran busur, bidang, busur, baji gitu. Tapi kalau ditambah kan biasanya lebih banyak ke longsoran busur ya, misalnya tambang batu bara gitu.
lebih cenderung ke bocoran busur. Nah, itu kan biasanya sering dianalisis gitu. Misalnya ada yang tanyakan lagi? Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini. Tidak ada. Mungkin untuk absensi sudah semua ya, absensi tadi ya. Absensi. Pokoknya udah bisa semua ya, absensi ya? Sudah, Pak. Oke deh, kalau tidak ada yang tanya lagi, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.